Ya, saudara, perubahan rutinitas akibat pandemi corona menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua saat harus menemani anaknya bermain dan belajar di rumah. Terlebih di bulan Ramadan seperti ini yang menjadi momen pembelajaran awal bagi anak dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Bagaimana sebaiknya mengisi Ramadan di rumah saja bagi anak? Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Skype pakar parenting anak Mahyidin Ilyas. Selamat pagi, Bu Ai. Selamat pagi, Ya, Mas. Bu Ai, tadi kalau kita lihat berita sebelum saya menyapa Anda, begitu ada beberapa kegiatan yang dilakukan sejumlah selebritas ya. Pertama, mengajarkan anak bagaimana melihat menu-menu saat berbuka puasa. Sebenarnya hal-hal seperti ini juga bagus diterapkan saat pembelajaran di bulan Ramadan seperti ini. Ya, tentunya di Ramadan yang istimewa ini ya Pak Mas, tentunya banyak hal yang bisa dilakukan. Nggak hanya menyiapkan berbuka. Dari awal kita sudah sepakati dahulu tentunya dengan anak-anak. Ramadan yang penuh berkah, ayo kita berbuat sesuatu yang menghasilkan atau bermanfaat untuk orang banyak. Selain berbuka tentu banyak ya yang bisa kita lakukan. Apa aja sih misalnya gitu. Kita bisa menyiapkan hadiah-hadiah untuk anak-anak di sekitar rumah. Yang puasanya sampai selesai, sampai maghrib misalnya kan, kita akan kasih hadiah. Sampai kita kasih dia berbuka puasa bersama. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, pastinya peran orang tua itu penting, Mas. Orang tua itu yang harus menciptakan suasana positif di rumah. Suasana positif itu menjadi penting sekali ya bagi pembelajaran ke anak-anak. Tadi yang disebutkan semacam reward and punishment berarti ya, Bu Ai ya? Iya, tapi nggak ada punishment kayaknya ya, reward aja. Lebih ke rewardnya aja ya. Bagaimana kalau anak-anak ini berhasil berpuasa atau menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini akan diberikan reward semacam itu ya? Iya, gitu. Kan tergantung usianya, Mas. Belajar berpuasa, misalnya usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kita akan kasih reward. Ya, apalagi kalau momen Ramadan tahun ini sangat berbeda. Tadi Bu Ai juga sudah menyampaikan bagaimana Ramadan ini kita benar-benar di rumah aja di tengah pandemi COVID-19. Tapi yang ingin saya tanyakan juga, apa sih yang harus diperhatikan begitu orang tua ketika ingin mengedukasi anak yang kita ketahui sebulan lebih ini juga beban pembelajarannya juga banyak misalkan. Walaupun kita tahu orang tua juga memiliki beban tambahan untuk mengajarkan anak. Tapi apa yang harus benar-benar diperhatikan ketika mengajarkan anak-anak, apalagi mengajarkan ibadah agama begitu kan? Ya, betul. Apapun yang kita ajarkan pada anak-anak, kita harus pastikan dulu hatinya senang. Jika hati senang, otak menyerap lebih banyak. Nah, itu penting. Karena orang tua pun di rumah aja itu stres. Apalagi yang biasanya bekerja, terus tiba-tiba di rumah. Gitu kan ya. Jadi, kalau menurut saya ada 3 jurus yang harus dilakukan oleh orang tua. Pertama, sering memeluk anak. Agar anak merasa dihargai. Kedua, ungkapkan cinta secara privat. Anak 3 misalnya. Satu-satu kita peluk, terus kita utarakan cinta kita kepada anak-anak. Berbisik. Dan yang ketiga, mendoakan anak secara terbuka. Lihat nih, mendoakan kata atau mendoakan abang supaya abang bisa menjadi anak yang soleh dan sebagainya. Dia akan, beneran nih mama mendoakan aku gitu. Nggak bohong-bohong. Jadi itu dulu. Ketika hatinya senang, otak menyerap lebih banyak, hal positif datang, pastinya menjalani puasa di suasana positif seperti ini akan lebih menyenangkan. Memberikan hal-hal yang positif, kemudian juga hatinya juga harus senang dulu sebelum mereka belajar, apalagi belajar agama ya, dimana kita tahu sebulan sebelumnya seperti yang tadi saya katakan sudah banyak juga yang harus dipelajari dengan cara yang baru, metode yang baru ya, Bu Ai. Iya kan itu hal yang baru. Jangankan untuk anak-anak, untuk guru-guru, semuanya hal yang baru. Jadi tidak ada paksaan di situ.
untuk tidak merasa dipaksa, kita harus lihat nih trik-trik anak-anak. Jika hatinya senang, otak pasti menyerap lebih banyak. Yuk kita belajar, Nak. Nah, Begitu. berkaitan dengan hal yang berbeda juga di pandemi ini, Bu Ai, di Harian Kompas juga ditulis nih bahwa teknologi ini kan jadi kunci pendidikan sebenarnya di Hari Hardiknas, Hari Pendidikan kemarin. Tapi di momen adaptasi seperti ini banyak penggunaan teknologi yang harusnya juga menjadi manfaat bagi tidak hanya orang tua, guru, tapi juga anak untuk belajar lebih awal untuk teknologi ini sendiri. Tapi bagaimana menyiasati tips and triknya? Hey, jangan terlalu banyak main teknologi, nanti begini. Atau boleh gunakan teknologi untuk belajar ini. Seperti apa tips and triknya kalau mengenai teknologi ini, Bu? Oke. Kalau untuk teknologi, Mas, pasti teman-teman lebih paham ya. Artinya gini, anak-anak milenial itu lebih kreatif. Jadi orang tua harusnya lebih banyak belajar dari anaknya. Nah, ini adalah alat canggih. Bagaimana alat ini bisa membuat kegiatan kamu menjadi positif? Yuk kita cari hal-hal yang lebih positif lagi. Begitu. Menurut aku, hal positif dari teknologi itu banyak sekali. Dia lebih sering mendengarkan misalnya nasihat-nasihat baik yang dia akan bikin quote-quote yang bisa dia share ke teman-temannya untuk remaja misalnya. Aku sudah bikin quote ini, Mas. Nah, nantinya quote-quote yang baik misalnya belajar menuntut ilmu itu lebih penting dibanding yang lain. Tapi saya rasa anak-anak remaja itu bisa lebih kreatif untuk membuat quote. Nah, quote itulah yang nanti akan di-share. Yuk, masing-masing bikin quote gitu yang sudah saya lakukan kepada anak-anak di rumah. Begitu, Mas. Banyak hal lain. Mencoba bikin quote-quote yang positif juga. Ya, kemudian kalau Bu Ai sendiri... bahasa Inggris mungkin bisa. Gimana, Bu? Maaf? Bisa. Dengan menggunakan bahasa Inggris yang anak-anak remaja bilang keren gitu kan, milenial. Bu Ai sendiri ada pengalaman mengajarkan anak untuk mengajarkan agama gitu, tapi melalui sosial media, melalui teknologi atau gadget itu sendiri yang belakangan dipakai terus kan sama anak-anak juga? Iya, untuk saat ini karena kita di rumah saja, saya hanya mengajarkan kepada anak-anak saya. Kebetulan anak-anak saya sudah remaja, itu yang saya ajarkan. Bagaimana kalian bermanfaat untuk banyak orang, ayo lakukan, membuat quote yang baik, quote positif untuk teman-teman dan orang-orang di sekitar kalian. Itu aja sih yang saya bisa lakukan. Oke, Bu Ai, nanti kita sambung lagi perbincangan, tapi kita jeda sejenak. Setelah ini kami juga akan menghadirkan bagaimana tips-tips tidak hanya untuk mengajarkan kepada anaknya, tapi untuk orang tuanya. Jangan kemana-mana, saudara.